Pernah kepikiran nggak kalau buah yang mungkin lagi ada di meja makan Anda sekarang ternyata menyimpan potensi bisnis raksasa untuk tahun 2026? Oke, ayo kita kulik bareng-bareng. Gimana caranya buah yang sering kita anggap biasa, ini bisa jadi sumber cuan yang luar biasa. Seringnya sih dianggap biasa aja ya, tapi pisang ini bukan sembarang buah. Ini adalah komoditas yang abadi loh. Hebatnya tuh, pisang ini jago banget beradaptasi, terus-terusan bertransformasi ngikutin selera zaman, jadi ya nggak pernah ketinggalan di pasar. Pertanyaan utamanya sekarang, gimana ceritanya? Kok bisa buah yang sesederhana dan semurah ini punya potensi jadi bisnis raksasa di tahun 2026? Nah, disinilah kita akan bongkar tuntas semua rahasianya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada 3 pilar super kuat yang jadi bukti kenapa pasar pisang ini, menggiurkan banget. Dan ini bukan sekedar asumsi loh, tapi benar-benar berdasarkan data dan tren yang ada. Pilar pertama, dan ini jujur yang bikin heboh, pengakuan global. Serius, ini bukan main-main. Olahan pisang dari Indonesia itu berhasil bikin dunia melirik, dan ini benar-benar mengubah peta permainannya. Nah, ini dia buktinya yang bikin kita semua bangga. Menurut Taste Atlas, pisang goreng kita tuh konsisten jadi salah satu dessert terbaik di dunia. Status juara dunia ini otomatis ngangkat nilainya. Jadi bukan lagi sekedar gorengan warung, tapi udah jadi produk yang punya potensi premium. Pilar kedua, kita ngomongin soal skala. Coba deh, lihat angka ini. 6,4 juta ton. Gila kan? Sebanyak itulah prediksi pisang yang bakal kita semua makan di Indonesia pada tahun 2026. Angkanya masif banget. Grafik ini ngegambarin semuanya dengan jelas banget. Konsumsi dalam negeri kita diperkirakan 6,4 juta ton. Sementara itu, produksi nasional kita bisa tembus 8 juta ton. Artinya apa? Stok bahan baku melimpah, pasarnya juga udah jelas ada dan gede banget. Ini fondasi bisnis yang kokoh. Dan pilar ketiga, ini yang nyambung banget sama gaya hidup kita sekarang, tren hidup sehat. Orang-orang kan makin sadar sama apa yang mereka makan. Makanya produk-produk kayak tepung pisang yang gluten-free, camilan rendah kalori, atau yang tanpa pemanis buatan jadi incaran. Dan pisang bisa jadi jawaban buat semua itu. Oke, kita udah bahas kenapanya. Peluangnya gede banget. Sekarang kita masuk ke bagian paling asik. Gimana caranya? Gimana kita bisa sulap pisang biasa ini jadi produk bernilai tinggi yang ya tentunya bikin cuan? Langsung aja nih 3 ide konkretnya. Pertama, pisang goreng naik kelas. Lupakan pisang goreng biasa, ini digoreng 2 kali biar super renyah, terus dikasih topping kekinian macam matcha glaze atau saus tiramisu. Kedua, pisang nugget beku. Wah, ini idenya cerdas banget, targetnya jelas banget, keluarga muda sama anak kos yang butuh solusi praktis. Ketiga, inovasi musiman. Bikin produk yang viral pas momen-momen tertentu. Contohnya es pisang hijau versi modern buat buka puasa. Kreatif. Dengar ide-ide tadi mungkin ada yang mikir, waduh kayaknya ribet banget ya. Tunggu dulu. Justru di sini nih kejutannya. Bisnis ini ternyata jauh lebih gampang buat dimulai daripada yang kita bayangin. Kuncinya semua ada di sini. Coba deh perhatiin, bahan bakunya gampang banget ditemuin di seluruh Indonesia kapanpun sepanjang tahun. Modalnya bisa mulai dari skala rumahan aja, pakai alat seadanya. Pemasaran, nah ini dia, kalau dikemas dengan estetik, produk pisang tuh Instagramable abis, gampang viral. Tapi, biar fair ya, namanya bisnis pasti ada tantangannya. Jadi kita juga harus realistis dan ngebahas apa aja hambatannya. Dan yang paling penting, gimana cara ngatasinya biar kita yang menang dalam persaingan. Di sini kita bisa lihat perbandingannya langsung. Tantangannya jelas, harga bahan lain kayak minyak dan tepung suka naik turun, dan saingannya bejibun. Tapi solusinya juga ada di depan mata. Bangun branding yang unik dan punya karakter, terus jangan pernah kompromi soal kualitas kemasan. 2 hal ini yang bakal bikin produk Anda beda dari yang lain. Jadi, dari semua yang udah kita omongin, intinya apa sih? Cuma satu kata, fokus. Jangan serakah mau ngelayanin semua orang. Pilih satu ceruk pasar yang spesifik. Mau jadi jagoan cemilan sehat, atau dessert premium, atau mungkin oleh-oleh unik. Disitulah letak keuntungan terbesarnya. Nah, bahasan kita sampai di sini dulu. Sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah melihat semua data dan ide ini, pertanyaannya bukan lagi bisnis pisang ini oke nggak ya? Tapi lebih ke ceruk pasar pisang seunik apa yang siap Anda ciptakan.